Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Ya, tetap semangat, tetap sehat, terus berproduktif ya, biar imun kita tetap terus terjaga. Ya, mikir yang baik-baik aja, mikir yang positif-positif aja, tapi juga tetap istilahnya tetap menjaga kesehatan ya, gizi dan sebagainya. Jadi benar-benar komplit ya untuk menjaga kesehatan kita. Oke, kali ini saya coba untuk memberikan beberapa hal. Ini masih dalam kaitannya dengan pembelajaran di psikologi industri dan organisasi. Salah satunya adalah pengembangan organisasi. Nah, ini bagi teman-teman yang nanti akan memfokuskan diri untuk kerja di bidang industri, ini saya kira banyak pilihannya ya nanti. Anda bisa kemana-mana. Memang lebih lebih khususnya itu poinnya fokusnya ke dunia industri dan organisasi. Tapi untuk pekerjaan yang dilakukan nanti bisa berbeda-beda sesuai dengan peminatan masing-masing. Jadi kalau misalnya di sebuah perusahaan, orang psikologi itu biasanya ngurusi karyawan SDM yang tergabung dalam posisi HRD. Nah, kalau HRD itu kan ada banyak ya, ada rekrutmen, ada training, ada asesmen, personalia, ngurusi gaji, kontrak, dan sebagainya. Dan ada juga yang mengurusi pengembangan sebuah organisasi. Nah, ini adalah materi yang mungkin bisa menjadi tambahan bagi teman-teman sebagai wawasan untuk bisa menambah kemampuan dan keterampilan mengenai pengembangan organisasi. Nah, orang psikologi, lulusan psikologi, terutama yang mau fokusnya di PO, itu paling tidak juga perlu menguasai atau paling tidak tahu ya wawasan mengenai pengembangan organisasi. Kita tahu bahwa kalau Anda kerja di perusahaan, Anda kerja di sebuah organisasi, apalagi kalau misalnya organisasinya profit, ya perusahaan profit, itu kan dituntut harus terus berkembang, ya mengembangkan diri. Karena yang namanya perusahaan swasta, dia pasti punya kompetitor. Artinya dia tetap, ya bagaimana caranya si ownernya perusahaan itu berusaha untuk tetap eksis perusahaannya, sehingga tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang lainnya. Dan mau tidak mau ya perusahaan harus terus mengembangkan diri. Nah, ini yang pada akhirnya perubahan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu bisa berpotensi muncul permasalahan-permasalahan yang dialami oleh karyawan. Nah, ini bagi seorang HRD harus peka ya, karena setiap perubahan organisasi itu juga berdampak pada perilaku-perilaku yang dialami atau mungkin yang dilakukan oleh karyawan. Karena salah satu tugasnya, bagian atau posisi pengembangan organisasi, ini harus bisa mengontrol, ya, mengawasi, dan harus bisa menjaga kinerja karyawannya agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Ya itu tadi, masalahnya di setiap karyawan pun ada problemnya, ada masalahnya. Sehingga pada akhirnya dibutuhkan yang namanya intervensi untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh karyawan. Nah, kalau diintervensi itu kan cakupannya memang ada 3 ya, ada individu, kelompok, sama organisasi. Kalau individu, ya kita fokusnya hanya menangani permasalahan yang dialami oleh satu karyawan. Ini biasanya permasalahan pribadi, permasalahan klinis. Ya, kalau untuk yang kelompok itu fokusnya ke komunitas ya, atau mungkin ke sekelompok orang yang punya problem yang sama. Jadi bisa kelompok di satu divisi, bisa kelompok atau mungkin orang-orang yang terdiri dari beberapa unit atau divisi, tapi punya problem yang sama. Mungkin masalah motivasi kerja, masalah disiplin, masalah apa, dan sebagainya. Nah, satu lagi,
itu adalah cakupannya organisasi. Organisasi itu adalah sudah mencakup keseluruhan isi sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi yang kita berikan intervensinya itu biasanya berupa semacam sistem, ya. Jadi intervensinya tidak hanya untuk satu dua orang, tapi intervensinya untuk semua karyawan dan itu mengikat untuk semua karyawan. Nah, saya coba untuk memberikan gambaran materi mengenai six box ya, teman-teman ya. Oke, jadi kalau dalam proses sebuah apa istilahnya sebuah intervensi ya, itu kan ada beberapa tahapan ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau mengembangkan sebuah organisasi, kita memberikan semacam intervensi, tentu yang pertama kita lakukan itu kita perlu melakukan asesmen dulu. Apa yang terjadi pada perusahaan tersebut? Perubahan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, ya? Dan saya kira kondisi masing-masing perusahaan itu berbeda-beda, ya. Jadi walaupun perusahaan tersebut punya produk yang sama ya dengan perusahaan yang lain, punya bidang kerja yang sama, tapi tentu masalahnya juga berbeda. Nah, ini yang perlu yang perlu diketahui dulu. Ada apa sih sebenarnya di perusahaan itu? Ada problem apa di situ? Ada perilaku-perilaku apa yang ditunjukkan oleh karyawan di situ? Mungkin misalnya kita nggak melihat dari sisi perilaku karyawannya, kita bisa melihat dari sisi output-nya, targetnya, omsetnya bagaimana, tercapai atau enggak. Kemudian dari produktivitas karyawannya, sesuai atau enggak dengan targetnya misalnya. Nah, kalau misalnya mungkin dari output-nya tidak terlalu kelihatan, kita bisa melihat di dalam perusahaan itu sendiri, perilaku-perilaku yang ditunjukkan karyawan. Karena ya semacam perubahan teknologi, perubahan arah perusahaan, perubahan target perusahaan, dengan sendirinya kan juga mempengaruhi bagaimana kinerja si karyawan. Dan pada akhirnya ada beberapa karyawan yang tidak sanggup untuk bisa mengikuti arah perubahan sebuah organisasi, sehingga muncul beberapa permasalahan. Nah, dari six box model ini, nanti kita bisa mengetahui sebenarnya apa sih faktor yang paling kuat dalam memengaruhi munculnya permasalahan yang terjadi pada karyawan. Kita ambil contoh aja misalnya, karena permasalahan karyawan banyak ya. Kita bisa ngomongin soal disiplin karyawan, atau mungkin banyaknya turnover, ya keluar masuk yang terjadi di sebuah perusahaan. Terus banyaknya karyawan yang misalnya tidak on time masuk kerjanya, kemudian tidak bekerja sesuai dengan job deskripsinya, terus banyak karyawan yang malas, banyak karyawan yang waktu luangnya hanya digunakan untuk nongkrong, rokok, dan sebagainya. Nah, itu kita lihat dulu, ada nggak perilaku-perilaku seperti itu? Dan kemudian, coba Anda telusuri, apakah perilaku-perilaku karyawan tersebut memengaruhi dari tujuan perusahaan atau enggak. Misalnya kayak tadi, banyak karyawan yang tidak disiplin, tidak on time berangkatnya, sehingga kerjaan juga nggak beres, kerjaan nggak lancar, akhirnya juga berefek pada target-target sebuah perusahaan, sehingga perusahaan nggak mencapai target, karena karyawannya banyak yang bolos, banyak yang tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Nah, itu contoh kecil saja. Nah, nanti mungkin beda perusahaan, beda lagi masalahnya. Oke, nah, kalau untuk model diagnosis, sebenarnya ada sangat banyak, ada banyak sekali ya. Di samping Syscop, kita tahu ada force field analysis, ada 7S dari McKinsey. Ya, nah ini yang pakai yang saya sampaikan ini adalah punyanya si Westbrook Sixbox. Ya, ini adalah suatu model diagnosis yang memang sering dipakai di beberapa perusahaan, beberapa organisasi. Karena aspek-aspek aspek-aspek yang ditonjolkan oleh si Westbrook ini kurang lebih juga hampir sama dengan aspek-aspek yang sering kita temui di sebagian besar perusahaan di Indonesia. Makanya banyak yang menggunakan Sixbox ini, ya. Oke, ini lebih ke sejarahnya. Jadi Sixbox ini diperkenalkan
pada tahun 1976 ya oleh Marvin Westbrook ya, fokusnya lebih ke organisasi dan pola pikirnya atau mungkin cara pandangnya bisa dari formal ataupun informal. Dan ini mungkin teman-teman di sini banyak menggunakan bahasa Inggris ya, tapi memang secara umum bahasanya ini bahasa-bahasa industri ya, bahasa-bahasa psikologi industri ini saya kira sudah cukup dipahami lah oleh teman-teman. Oke, ya sesuai dengan namanya ya, six box ya, ada 6 aspek. Kita bisa melihat di aspek mana, di bagian mana perusahaan tersebut bisa bermasalah. Artinya teman-teman ketika nanti akan menggunakan model six box ini, teman-teman paling tidak harus tahu dulu apa yang menjadi problem awalnya dari sebuah perusahaan. Nah, nanti problem awal ini bisa di cross check-kan dengan salah satu aspek yang terdapat di six box. Atau kita bisa memulai dulu untuk mendiagnosis sebuah perusahaan, baru kemudian nanti kita lihat hasilnya. Aspek mana yang kira-kira paling rendah. Nah, nanti kita mungkin perlu menelusuri lebih dalam. Aspek yang rendah tadi berdampak enggak, berefek atau enggak ke output sebuah perusahaan. Makanya ketika teman-teman, ya ini seperti nganu ya, kita seperti ke dokter sebenarnya. Kita ke dokter, merasa sakit, ya, sakit di perut, ya. Nah, kalau misalnya kita mengalami sakit di perut kan sebenarnya belum tahu kan, ini sakitnya kenapa ini? Ini apakah diare, apakah MAG, ya, apakah sakit yang lain? Makanya kita perlu ke dokter, kita perlu melihat ya gejala-gejala lain yang nampak apa. Ada diagnosis dari dokter di situ, kemudian baru diketahui, oh ini sakit perutnya karena MAG, ya udah dikasih obat MAG. Ya, nah obat inilah yang dinamakan intervensi. Maka dari itu, ketika kita melihat suatu permasalahan, problem yang terjadi pada suatu perusahaan, kita perlu tahu dulu ini penyebabnya apa. Baru kita bisa ngasih intervensinya apa. Misalnya kayak tadi ya, kita ambil contoh tadi karyawan yang tidak disiplin. Oh, karyawan banyak yang telat ya ini, harusnya jam 8, tapi kok jam 9 baru pada masuk, bahkan ada yang jam 10 baru masuk. Ya, terus misalnya aturannya harus pakai seragam ini, tapi kok banyak yang nggak pakai seragam, nggak pakai ID card, terus pulang kerja aja banyak yang sebelum waktu pulang udah pulang. Harusnya jam 5 sore, loh ini kok jam 4 udah pulang, jam 3 kok udah pulang. Problem, ya. Pada akhirnya perilaku karyawan tersebut itu berdampak pada target perusahaan. Nah, dari kondisi itu, kita nggak bisa langsung menyimpulkan yang salah karyawannya. Belum tentu kan. Wah, tuh karyawannya telat. Karyawannya kepiye toh? Kok telat? Ya, kok belum waktunya pulang, kok sudah pulang? Oke, kita mungkin melihatnya hanya dari satu sudut pandang saja. Mungkin kita sebagai orang awam ya, di suatu pabrik, suatu perusahaan, kok pada pulang pagi. Nah, tetapi kita belum memposisikan sebagai seorang praktikan atau mungkin seorang peneliti. Ya udah, kita perlu tahu dulu. Kita perlu melakukan diagnosis dulu. Kenapa kok karyawannya bisa pada terlambat? Nah, kita bisa melihat dari 6 aspek ini, 6 sudut pandang ini. Dan nanti kita bisa mengetahui akhirnya kenapa atau mungkin apa penyebab dari karyawan telat tadi misalnya. Oke, 6 aspek ini. Yang pertama adalah purpose, ya, ini tujuan. Ini terkait dengan target, visi misi yang ditentukan sebuah perusahaan. Jadi tentu setiap perusahaan punya target, setiap perusahaan punya output ya, punya arah mau dibawa kemana bisnis perusahaannya. Tetapi juga kadangkala ada beberapa perusahaan yang sebenarnya punya target tapi nggak disosialisasikan ke bawahannya, ada kan itu. Jadi perusahaan nggak punya target, ya misalnya katakanlah perusahaan garment misalnya. Sebuah perusahaan garment punya target paling nggak dalam satu hari bisa menghasilkan 100 model baju misalnya. Nah, itu target.
ya. Tetapi kadangkala ada beberapa karyawan yang tidak disampaikan mengenai targetnya, sehingga dari karyawan itu nggak tahu sebenarnya mau dikejar apa sih, yang mau diarahkan apa sih, yang mau ditargetkan dari perusahaan seperti apa sih, dan itu bisa jadi mempengaruhi perilaku karyawan di sebuah perusahaan. Kayak misalnya gini, ini bagi mahasiswa misalnya, mahasiswa dikasih tugas, ya, ini mungkin mohon maaf ya, saya kadang juga ada yang salah juga mungkin, sering mungkin pernah mengalami hal seperti ini juga. Mahasiswa dikasih tugas, ya, ini hari apa misalnya, ini hari Kamis, hari Jumat misalnya. Oke, Mas, Mbak, saya kasih tugas ya, ini dikerjakan secepatnya. Nanti kalau udah selesai dikumpulkan. Sudah itu aja. Tetapi tidak diberikan target kapan selesainya, batas waktunya kapan untuk bisa mengumpulkan tugas tersebut. Efeknya apa? Ya efeknya perilaku si mahasiswa bisa berbeda-beda. Ada yang santai, nggak usah ngerjain dulu lah, nggak usah diomongin, nggak dikasih tahu kapan harus dikumpulkan kok. Tapi juga ada yang mungkin langsung dikerjakan. Udahlah, dikerjakan dulu. Nanti kalau misalnya diminta ngumpul, tinggal ngumpul. Tetapi masalahnya, tidak diberikan waktu. Nah, itu contohnya misalnya. Ya kita aja deh. Kita kerja di perusahaan, kita nggak punya target, nggak diberikan batas waktu, kapan misalnya deadline-nya misalnya, ya kita kan santai, ya main HP, ya Instagraman, Twitteran, karena nggak jelas. Ya. Oke, yang kedua itu struktur. Strukturnya lebih ke arah kerja ya. Jadi seperti job deskripsi, struktur organisasi, Anda kerjanya punya koordinasi dengan bagian siapa saja. Nah, itu harusnya setiap karyawan tahu apa job deskripsinya, apa tugasnya, apa fungsinya. Jadi bisa aja ketika nggak ada job desk, tidak diberikan sosialisasi mengenai fungsi kerjanya, itu juga bisa mempengaruhi kerja si karyawan. Ya. Selanjutnya reward ya, ini insentif ya, gaji, tunjangan, benefit ya. Jadi memang beberapa perusahaan itu punya sistem kompensasi yang berbeda. Jadi kalau yang secara umum gaji pokok ya. Jadi ada gaji pokok, ada tunjangan, nanti ada insentif, ada benefits ya. Kalau insentif, insentif itu lebih ke bonus. Kalau misalnya kerjamu itu mencapai target, kamu jadi sales, jadi marketing, terus kamu bisa menjual produk melebihi target perusahaan, dapat insentif. Ya, kalau benefit itu lebih ke kesejahteraan ya, kayak BPJS, kayak asuransi misalnya, terus tunjangan transportasi, ya, terus piknik itu benefit, ya. Tapi nggak semua perusahaan memberikan semacam benefit, ya. Gaji pokok itu gaji tetap yang diberikan setiap bulan dan besarnya biasanya sama. Jadi ada beberapa perusahaan yang membedakan tunjangannya itu dengan kinerja karyawannya. Kayak misalnya tadi, kalau di tempat saya dulu, itu kalau kita masuk kerja, itu telat melebihi batas waktu, itu nggak dapat tunjangan transportasi hari itu. Jadi misalnya setiap hari karyawan itu dapat tunjangan transport sebesar 30.000 misalnya. Nah, kalau misalnya kamu telat, ya kamu nggak akan dapat tunjangan transport 30.000. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari sistem reward. Mungkin kalau misalnya nggak diberlakukan sistem seperti itu, karyawan juga akan spend AEDW. Orang ngaruh, harap mangkat on time, orang-orang on time. Dan tadi, ada reward, mungkin ada punishment, nanti ada pemotongan gaji misalnya, bisa aja. Ya, nah itu bagian dari sistem kompensasi. Kemudian ada helpful mekanisme, itu berupa fasilitas penunjang untuk pencapaian sebuah tujuan. Jadi helpful mekanisme ini biasanya terkait dengan beberapa pengolahan-pengolahan SDM. Jadi seorang karyawan di perusahaan pasti butuh fasilitas ya komputer, ya kertas, ya mungkin perlu dibantu oleh beberapa tenaga administrasi. Jadi setiap pencapaian tujuan, setiap kita bekerja di perusahaan, itu butuh yang namanya mekanisme penunjang tujuan perusahaan.
itu juga pasti kalau misalnya itu nggak ada juga mempengaruhi bagaimana perilaku kerja karyawan di perusahaan, ya. Kemudian relationship, nah ini juga yang sering dikeluhkan nih sama karyawan. Hubungan karyawannya gimana? Ada muncul konflik atau enggak di situ? Karena bisa aja munculnya perilaku-perilaku karyawan yang menyimpang, itu bisa jadi banyak disebabkan karena relasi di tempat kerja, lingkungan kerja yang nggak enak, ada karyawan yang toksik misalnya, sering mengganggu misalnya, persaingan nggak sehat di situ, itu juga mempengaruhi ya kerja karyawan di perusahaan. Nah, yang terakhir ini juga nggak kalah penting adalah leadership ya. Bagaimana seorang pemimpin dalam memanajemen organisasi ya, memberikan motivasi, memberikan sosialisasi terkait dengan arah kerja perusahaan. Jadi bisa aja sebuah perusahaan sebuah perusahaan punya target, punya tujuan, punya visi misi, tetapi pimpinannya tidak memberikan arah, tidak memberikan sosialisasi, dan tidak memberikan arahan harus seperti apa karyawannya. Jadi mungkin visi misi hanya terpampang di dinding aja. Tujuan atau target ya hanya tertulis saja. Tetapi si pimpinan tidak mengarahkan, tidak mengorganisir supaya karyawannya bekerja sesuai dengan target. Nah, ini beratnya menjadi seorang pimpinan. Karena seorang pimpinan itu juga harus mengarahkan, di samping mengarahkan karyawan untuk kerja sesuai dengan tujuan, dia juga harus bisa menghandle permasalahan yang terjadi di bawah. Makanya kan setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan itu juga berdasarkan apa yang terjadi di bawah. Ya, oke, ini secara umum ya gambaran mengenai six box. Nah, cara ngukurnya gimana? Untuk cari tahu apa masalahnya seperti apa, ini nanti menyesuaikan kondisi perusahaan masing-masing. Jadi Anda bisa wawancara, bisa nyebar angket, kuesioner, atau mau observasi. Jadi untuk model pengumpulan datanya bisa macam-macam ya, teman-teman ya. Kalau misalnya karyawannya banyak, satu perusahaan sampai ratusan, ya mungkin nggak usah semuanya. Jadi paling nggak ngambil sampelnya aja. Tetapi kalau misalnya perusahaannya sedikit, cuma 5 sampai 10 orang, ini bisa pakai wawancara nggak masalah. Jadi untuk menentukan metode yang tepat dalam mengungkap penyebab suatu permasalahan itu bisa dari mana aja. Bisa kombinasi nggak apa-apa. Jadi mau pakai angket, mau pakai wawancara atau observasi. Tetapi satu sama lain itu harus saling mengimbangi. Karena mungkin kalau misalnya di angket pakai kuesioner ada beberapa hal-hal yang nggak bisa kita kontrol kan. Siapa tahu di kuesioner nanti banyak yang bohong, banyak yang ngapusi misalnya. Nanti jawabannya fake good semua. Nah, ini yang perlu kita cross check pakai wawancara. Atau misalnya kalau misalnya mau pakai wawancara, kita perlu tahu dulu gimana kondisi karyawannya. Kalau dia sibuk, dia repot, agak susah untuk mencari waktu untuk wawancara, ya wes mungkin pakai angket. Ya, jadi ya nggak mungkin ya misalnya Anda mau apa? Mau wawancara operator apa? Operator pom bensin misalnya. Anda pengen meneliti pom bensin misalnya operatornya lagi ngisi bensin, bawa wawancarai, ya, repot ya. Ini Mbak baru ngisi bensin ini Mbak, jangan ditanyain terus saya Mbak. Repot nanti. Ya, jadi kita perlu memperhatikan kode etik. Karena juga karyawan juga butuh butuh fokus ya. Karyawan juga punya pekerjaan. Jadi artinya eh ya ini menyesuaikan ya nanti ya, menyesuaikan masing-masing kondisi perusahaan. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan hasil analisa, kita pada akhirnya akan tahu sebenarnya apa yang menjadi masalah. Karena kita nggak bisa langsung menyimpulkan dari satu sudut pandang ya. Kalaupun misalnya Anda melakukan wawancara, jangan cuma diwawancarai karyawannya tok, tapi juga pimpinannya, tapi juga atasannya. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh karyawan itu langsung Anda simpulkan. Misalnya kayak kayak gini misalnya, kenapa Mas kok terlambat masuk kerja? Lah di sini nggak ada aturannya kok. Aturannya nggak jelas, aturan masuknya nih. Ya, Anda nggak bisa langsung menyimpulkan seperti itu. Anda perlu meng-cross check ke pimpinannya, atau mungkin ke supervisornya, ke HRD-nya. Kita perlu tahu dulu, ini benar nggak sih Pak? Aturannya di sini nggak jelas. Nah,
dari situ kita bisa mendapatkan data baru. Apakah memang benar? Oh, kita sudah tegas, kita udah punya aturan, tapi dasarnya karyawannya yang nggak bisa diatur. Nah, itu pada akhirnya kan kita harus benar-benar menganalisa dari beberapa data yang kita kumpulkan. Ini sih bener sing ndi iki. Ini karyawannya bilang kayak gini, ini perusahaannya bilang kayak gini, ini dari atasan bilang kayak gini. Nah, kita harus benar-benar menganalisa mana yang benar, ya. Makanya kan kita perlu mengumpulkan banyak data lagi supaya apa yang kita dapatkan, apa yang kita simpulkan itu benar-benar valid, ya. Ini butuh ya, butuh kemampuan analisa banget ya. Ini jam terbang teman-teman. Jadi ini harus ini bagi yang nantinya berminat ya, ini menjadi prospek kerja yang sangat menarik karena memang belum banyak perusahaan yang punya bagian ini untuk pengembangan organisasi. Karena banyak perusahaan yang istilahnya apa ya, masih meminta tolong ke biro atau lembaga untuk menangani problem yang terjadi pada perusahaan. Oke, itu mungkin gambarannya, teman-teman. Ya, ini mungkin harus dipraktekkan langsung. Jadi mungkin untuk item-item di masing-masing aspek, ya. Jadi item contoh pernyataan di masing-masing aspeknya ini tetap nanti disesuaikan ya sama kondisi yang terjadi di sebuah perusahaan dan juga disesuaikan dengan hasil asesmen Anda di awal dulu, ya seperti apa. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat ya. Semoga kita sehat terus, bahagia terus. Oke, matur nuwun teman-teman. Ya, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.